Selamat datang kembali di Semanyu Podcast Studio. Dengan saya Suci Dwi Rahmadani selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Setelah kemarin kita sudah mengundang tamu-tamu yang sangat spesial, untuk minggu ini kita juga mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu kakak-kakak alumni dari SMA IN 1 Wringin. Baik, bisa memperkenalkan terlebih dahulu untuk sebelah sini? Oke, bisa mulai dari aku ya. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Safi Amrul Hakiki. Saya dari Penambangan. Tempat tanggal lahir saya Sidoarjo, 25 Agustus 2006. Mungkin dilanjut. Ya, dan untuk saya, nama saya Muhammad Rakali Mustafa. Saya tinggal di Wringin Anom dan tanggal lahir saya 2 November 2005. Selanjutnya, Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Alvin Maulana. Alamat tinggal saya di Sidoarjo, Penambangan. Untuk tempat tanggal lahir di Sidoarjo tanggal 6 Mei 2006. Baik, dengan Kak Safi, Kak Raka, dan juga Kak Alvin, setelah lulus dari Semanyu ini, pastinya mempunyai pesan dan kesan. Bisa dibicarakan untuk pesan dan kesannya setelah lulus dari SMN 1 Wringin Anom ini. Dari Kak Safi terlebih dahulu mungkin. Mungkin dari saya ya. Kesan setelah lulus di SMA Negeri 1 Wringin Anom, bagi saya mungkin cukup bangga ya, karena dari angkatan kita juga banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan pesan untuk selanjutnya mungkin buat adik-adik yang berada saat ini lagi di fase-fasenya untuk ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin lebih dipikirkan kembali. Karena apa? Di dalam dunia perkuliahan nanti kita bakalan banyak mengetahui ilmu-ilmu yang tidak akan kita dapatkan waktu kita bersekolah di SMA. Mungkin boleh dilanjut? kalau dari saya kesan dan pesan saya tentunya ada sedih dan enggaknya gitu. Kalau dulu di SMA itu ngerasanya sebisa bermain seenaknya gitu, waktunya bebas gitu. Kalau di kuliah juga bebas, tapi banyak sekali tugas yang menuntut kita gitu. Baik, selanjutnya dari saya kalau kesan pesan sih, untuk kesan ya, sebenarnya saya nggak menyangka bisa lulus dari SMN 1 Wringin Anom dan bisa masuk ke universitas sekarang dengan prodi yang saya inginkan juga. Saya rasa kalau untuk pesan untuk adik-adik ya saya setuju dengan Safi sih. Mungkin untuk adik-adik bisa untuk melanjutkan perkuliahan, karena kuliah itu nggak cuman ya kita belajar, kita datang ke kampus belajar pulang gitu doang. Maksudnya kuliah itu beneran ngebuka mindset kita gitu loh, tentang kehidupan kampus itu gimana, terus orang-orang yang ada di kampus itu gimana, kurang lebih gitu sih. Oke, baik. Dulu di SMN 1 Wringin Anom itu jurusannya apa ya Kak, kalau boleh tahu? Kebetulan kita semua IPA ya? Iya. Iya, IPA. Oke. Kalau dari kelasnya mungkin aku IPA 2. Ya, dan kebetulan kita juga satu kelas ya. Sama. Satu kelas ya dulu. Iya, IPA juga. Iya, betul. Kalau aku dari IPA 5. Oke, kakak-kakak kesini tuh tujuan ngapain sih? Kan hari ini kan ada acara Expo Kampus. Nah, tujuannya itu apa ya acara Expo Kampus ini? Tujuan dari Kampus Expo SMA Negeri 1 Wringin Anom 2025 ini ya, mungkin sebagai kakak-kakak alumni yang mengadakan acara Kampus Expo ini adalah kita itu ingin menginspirasi bahwa dunia perkuliahan itu sangat asik gitu loh. Terus kita kan tadi juga mengadakan parade mahasiswa nih dengan membawa alma mater ini untuk dibawakan dan ditampilkan layaknya fashion show, mungkin dapat menginspirasi bahwasannya nanti tahun depan kita juga bakalan begini loh. Selain itu, kita juga nanti bakalan menunjukkan kalau kampus-kampus itu tidak hanya di Pulau Jawa aja atau di Surabaya aja. Banyak kampus-kampus di luar sana, contohnya adalah Udayana kan ada di Bali. Jadi setidaknya bisa mengeksplor mindset dari adik-adik kita. Oke, untuk Mas Raka? Oke, untuk tujuan saya Expo Kampus ini, yang utama saya memiliki pandangan bahwa Wringin Anom khususnya, karena SMA Wringin Anom ini dikenal sangat jauh dari Betul. kabupaten, Iya. sehingga saya punya pikiran bahwa kita juga bisa menunjukkan bahwa Wringin Anom itu bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri seperti itu. Oke. Ya. Ya. Untuk Kalau untuk saya sih alasan ikut Expo Kampus ini sebenarnya
saya ingin memberikan peluang dan pemikiran terbuka untuk adik-adik karena eh, pasti mereka semua saya yakin untuk lanjut kuliah tuh lebih memilih untuk di Jawa. Nah, saya tuh mau ngejelasin kalau di Udayana ini peluangnya lebih gede. Maksudnya kalian masuk di Jawa tuh kan susah. Nah, kalian bisa nih pilih opsi kedua di Udayana, gitu sih. Oke, ini kan universitasnya kan ada di Jawa Timur ya, Universitas Brawijaya, UNER. Terus ini kan luar Pulau Jawa Timur, gitu loh. Kok bisa masuk di luar Pulau Jawa Timur itu gimana? Apalagi di Bali, terutama. Bisa diceritakan Mas Alvin? Boleh, baik. Oke. Sebenarnya sih tujuan saya awalnya memang bukan di Udayana ya, ada di kampus lain. Tapi memang saya mungkin diterimanya di sini dan memang rezekinya di sini. Jadi saya diterima di sini. Sebenarnya sih saya rasa selama berkuliah di Udayana ini hampir mirip dengan kuliah di kota-kota seperti Surabaya, Malang. Saya rasa dunia kampusnya juga mirip. Jadi apalagi peluang untuk masuk Udayana ini lebih besar. Jadi kenapa nggak saya ambil gitu loh. Eh, masuk Udayana ini kepikirannya tuh dari SMA atau enggak? Iya, Iya, dari SMA itu sudah masuk mau ke Udayana. enggak sih. Sebenarnya kepikiran untuk masuk Udayana itu pas akhir-akhir pendaftaran SNBP, SNBT sih. Itu baru kepikiran. Jadi ini opsi kedua atau Ini opsi kedua. kedua? Kesatunya apa kalau boleh tahu? Satunya di UNAIR. Oh, UNER gitu ya, ke kampusnya masyarakat. Aduh, gitu. sedih. Iya. Baik, untuk Mas Safi bisa diceritakan nggak masuk UB itu pakai jalur apa sih? Oh, boleh. Kebetulan saya masuk Universitas Brawijaya adalah lewat jalur SNBP, Wih, keren banget. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Oke. Untuk tips dan triknya itu kalau bisa masuk SNBP itu gimana? Tips dan triknya, Iya, mungkin aku bakalan ceritain dari kelas 10 ya. iya, boleh. Kebetulan aku waktu kelas 10 berada di IPA 2. Aku menemu teman-teman yang sangat support sih, terutama masyarakat ini. Jadi teman-temanku itu support banget terkait apa aja materi dan hal-hal yang harus kita lakukan waktu kelas 10. Selain itu, kita juga harus mastiin nih nilai-nilai yang eh, kita tuju buat ke program studi itu harus naik. Karena kenapa? Kalau nggak naik itu nantinya itu kayak universitas itu lihat dia ini naik turun, apakah dia kayak belajarnya itu mut-mutan atau dia nggak rajin belajar seperti itu. Jadi nilainya tuh harus tinggi terus ya setiap naik kelas gitu. Bukan tinggi sih, mungkin lebih ke arah Ditingkatkan. iya ditingkatkan terus, betul. Terus selain itu kita juga harus mengeksplor nih teman-teman terkait universitas-universitas apa saja yang mau kita tuju dan kita harus juga mengetahui sih jalur-jalur apa saja yang nantinya kita masuk itu lewat jalur apa. Terus kita juga bisa ini sih ikut kayak open campus. Kalau di ITS itu Inilo ITS, kalau di Airlangga itu Get to Know Airlangga itu. Kebetulan saya juga ikut keduanya. Jadi bisa dibilang karena ikut itu kita jadi mengetahui univ-univ seperti Airlangga atau ITS itu di dalamnya itu bagaimana dan seperti apa. Terus juga ini mungkin sedikit pesan ya buat adik-adik, tingkatkan prestasi kalian karena sertifikat itu nantinya akan menunjang kalian dan sertifikat juga sangat membantu dalam SNBP seperti itu. Baik, untuk masyarakat sendiri ini masuk UNER pakai jalur apa ya? Iya, untuk sebelumnya saya juga nggak nyangka bisa masuk di Universitas Airlangga. Oke. Jadi dulu itu awalnya saya masuk di UNER, malah saya dulu itu satu bangku sama Mas Safi. Oh, satu Ya, bangku. satu bangku. Oke. Beliau yang menjadi brand ambassador di Oh, UNER. iya, Ya. oh. Dan ternyata saya yang masuk. Dan Mas Safi ternyata sekarang malah masuk Masuk ke UB. UB. Ya, dikasihkan ke saya ternyata. Oh dulu. iya. Jadi di UNER sendiri itu ada namanya seleksi mandiri. Nah, mandiri itu kan banyak persepsi dari orang-orang bahwa mandiri itu dari Mahal. kalangan, iya betul, ada yang mahal, ada dari kalangan orang yang tengah ke atas. Tapi kalau di UNER sendiri ada mandiri KIPKA. Apa itu? Jadi mandiri KIPKA itu untuk anak-anak yang kurang mampu atau memiliki ekonomi yang kurang tetapi potensi akademiknya itu baik. Oke.
gitu. Jadi nanti akhir dari setelah SNBP, SNBT, Mandiri tetap ikut gitu. Jadi nanti ada tes lagi di situ. Ditujukan untuk kita yang memang benar-benar memiliki akademik yang bagus tapi kekurangan dalam ekonomi. Jadi masuk di UNER ini tanpa biaya sama sekali. Beneran Mas? Bener, 0%. Saya tidak pernah dari awal hingga sekarang belum pernah sama sekali membayar ke Universitas Airlangga. Malah Wah, kita yang keren dapat uang banget, saku ya. keren banget. Iya, oke. Untuk Mas Alvin, Oke. masuk Universitas Udayana ini masuk jalur apa? Kalau aku sendiri sih masuk UNUD pakai jalur SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, atau yang Langsung ke kita- Bali itu. Maksudnya Langsung ke Bali. SNBT kan Tesnya Ah, maksudnya. iya, tesnya. ke kampusnya gitu. kampusnya kan kita bisa milih kalau SNBT itu. Oh, Jadi SNBT itu sistemnya kita milih jurusannya dulu, lalu kita bisa milih maksudnya kita ngerjain tesnya di mana nih. Jadi nggak harus selalu di universitas yang kita tuju gitu. jadi untuk kuliah kali ini di Jawa atau di Bali? Kalau untuk kuliahnya itu di Bali, ya. Karena Udayana cuma ada di Bali aja sih, nggak ada cabang di lain. Kembali lagi ke Mas Safi ya, Kak Safi ini. Kemarin kan aku sempet lihat Kak Safi ini kan jadi ambasador UNER. Nah, kok bisa sekarang malah kuliah di Universitas Brawijaya itu gimana ya Kak? Boleh Oke. diceritakan gitu. Mungkin karena ini ya, program studi yang aku tuju itu nggak ada di UNER. Oh, Mungkin karena itu aku jadi lebih milih Brawijaya juga, dan aku kebetulan waktu SNBP memilih yang realistis saja, seperti itu. jurusannya boleh tahu apa sekarang Kak? Aku program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Kalau Mas Raka? Kalau saya dari diploma 3 keperawatan. Oke, Mas. Kalau aku program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran. Kemudian bisa diceritain nggak Mas dari jalur SNBP, SNBT dan Mandiri itu tesnya itu seperti apa? Supaya nanti anak-anak semuanya bisa tahu oh ini gini gitu. Mungkin dari aku dulu. Kebetulan SNBP itu nggak ada tes sama sekali. Apa? Nggak ada tes sama sekali. Nggak ada tes. Benar-benar nggak ada. Jadi SNBP itu bisa dibilang hasil kerja keras kita selama 3 tahun waktu SMA. Kebetulan juga kan aku lolos SNBP juga kan. Itu nanti selama 5 bulan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita cuma nunggu PKKMB aja. Jadi benefitnya SNBP itu kita Keren. nggak ngapa-ngapain selama 5 bulan dan kita cuma nunggu PKKMB aja. Berarti Kak Safi ini apa namanya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini meningkatkan nilainya terus ya untuk mengejar SNBP. Iya betul sekali, karena SNBP kan juga bisa dilihat dari nilai rapotnya ya. Kebetulan juga tanggapan orang tua saya terkait SNBP ini bisa dibilang bangga ya, karena dengan SNBP ini aku juga nggak perlu bayar IP kalau nggak salah ya, Iya, kalau betul. Mandiri itu. IP Ya. itu apa ya Kak kalau boleh tahu? Uang pangkal, ya kan? Iya. Iya. Masuknya universitas gitu kan? Uang pangkal itu bisa dibilang uang gedung. Oh. Nah seperti itu. Jadi waktu SNBP itu tidak terlalu banyaklah biaya yang aku keluarkan buat masuk ke univ itu. Mungkin dilanjut. Dari SNBT dulu Oh, iya, karena SNBT. Mandiri kan paling Oh, akhir. iya. Seleksi Mandiri paling akhir. Oke, kalau SNBT kan seleksinya setelah SNBP ya. Jadi gini, biasanya orang-orang yang maksudnya udah masuk eligible dan ikut SNBP tuh mereka kadang udah nggak mau belajar nih sama SNBP, padahal kan kita diterima di SNBP itu belum pasti juga kan. Maksudnya lebih baik kita ikut belajar juga biar tahu gitu loh. Karena SNBT ini nggak mudah teman-teman. SNBT ini kan ada bukan mapel ya, apa bilangnya? Ada apa ya bilangnya? Subjeknya itu kayak penilaian umum, penilaian matematika, penilaian kuantitatif. Nah, itu kan sebenarnya kalau ngerjainnya pelan mudah. Cuman kan SNBT kan ada waktunya. Kita dikejar waktu, teman. Itu ngerjain 3 jam serasa 10 menit, serius. Beneran singkat banget. SNBT itu sebenarnya nggak bisa dibilang susah Sangat juga ngeri sih. berarti ya Mas ya? Ngeri banget. Itu ruangannya dingin banget, kayak dalam kulkas. Loh. Oke. Jadi itu sangat dijaga ketat banget ya? tesnya itu, Lumayan ketat. SNBT itu. Ya, kita harus lepas semua metal yang ada maksudnya kayak
belt, jam atau apapun earrings itu nggak boleh pakai sama sekali karena nanti bakal dites logam itu. Kita nggak boleh, pokoknya nggak boleh ada logam yang nempel di tubuh kita. Dulu Mas Alvin ini pakai les atau enggak? Kebetulan aku ya bimbel. Di mana? Bimbelnya di mana? Boleh sebut? Boleh? Nanti bisa di. Oke. Untuk Mas Raka? Oke, kalau saya sendiri mandiri kan paling akhir. Ya. Jadi kalau di seleksi mandiri, benar kata Mas Safi tadi IP itu ada. Jadi kalau di UNER sendiri mandirinya itu dulu kita ketika memilih program studi yang akan proses ujiannya kan nanti ada ujian lagi. Oh, ujian, mandiri ya. itu pakai ujian ya? Pakai, kalau di UNER pakai ujian. Tapi itu enggak semua mata pelajaran. Jadi hanya 2 mata pelajaran yang menuju ke prodi kita. Kayak misal aku ya dari keperawatan itu dulu yang diuji tuh biologi sama kimia gitu. Terus apalagi kalau IP yang katanya tadi Iya, mahal ya itu sebenarnya ada. Kalau di Mandiri itu ada. Di aku IP sama UKT itu ada. Tapi ya itu tadi saya bilang 0 rupiah ya. Jangan untuk siapapun adik-adik kelas 12 kalau kalian tidak memiliki bukan uang ya kayak ekonominya kurang mampu itu keterbatasan ekonomi itu nanti bisa lah. Jangan hanya putus sampai SMA aja. Kita harus mencari ilmu sampai ke perguruan tinggi gitu. Oke. Dari tanggapan orang tuanya Mas Alvin nih, gimana? Kalau dari orang tua aku, dari ayah sih bersyukur banget ya karena ya SNBT kita juga nggak perlu bayar IP, jadi ya cuman bayar UKT aja, nggak perlu pusing bayar IP karena ya IP di Fakultas Kedokteran cukup tinggi ya. Jadi ya Itu pertama kali orang tua terkejut atau enggak? Soalnya kan udah ini kan di Bali gitu loh. sebenarnya saya sebelumnya udah bilang sih kalau Sudah bilang. ya jadi saya bilang kalau semisal aku daftar di Udayana di Bali gimana? Ayah saya sih jawab ya nggak apa-apa, ya sediterimanya aja gitu kan katanya. Jadi pas sudah tahu ya alhamdulillah bersyukur gitu. Oh iya, mungkin ini kan kita harus juga meminta restu kepada orang tua. Ya, itu yang betul. utama. Iya, paling penting itu ya. Ya, Bro. itu maksudnya. Oke. Tanggapannya orang tuanya Mas Raka? Kalau dulu ibu sih saya dekatnya kan lebih ke ibu. Jadi ibu dulu pernah bilang kalau memang kita ndak punya uang nggak usah kuliah. Tapi karena saya itu saking Punya pengennya, ambisi iya gitu ya, betul, Mas ya? saking pengennya kuliah bisa mengangkat derajat orang tua saya gitu. Jadi saya harus bersemangat hingga ada jalan itu tadi mandiri Kipkah di UNER yang tanpa biaya sama sekali gitu.